Pemirsa, berbagai cara ditempuh kelompok pengusik untuk membuat klan Yudhoyono tak nyaman memegang kendali Demokrat. Tidak cukup dengan menggelar kongres luar biasa tanpa restu Cikeas. Kelompok ini pun menyerang dengan membanding-bandingkan AHY dengan wakil ketua umum yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Apa tujuan membandingkan AHY Ibas? Berikut laporan utama. Adu domba putra Cikeas. Inilah meme yang mulai riuh berseliweran di media sosial. Kasihan Mas Agus gak bisa mimpin Demokrat. Udah gitu, Ibas mau singkirkan kakaknya sendiri. Nyinyiran serupa juga santer bermunculan di lini maya. Dua putra Cikeas seakan sedang diadu domba. Dibanding-bandingkan, tapi tujuannya satu, membuat AHY tak nyaman menduduki Demokrat 1. Saya pikir cara-cara membenturkan, mengadu-ngadu antara AHY dan Ibas untuk konteks Partai Demokrat tidak begitu efektif ya, karena bagaimanapun sosok Pak SBY itu masih menjadi sosok yang kuat untuk bisa menjembatani antara Pak AHY dan Ibas ya. Mungkin di partai lain itu bisa saja terjadi ya, membenturkan antara dua matahari gitu ya, tapi di dalam Partai Demokrat saya tidak melihat membenturkan AHY dengan Ibas sebagai salah satu strategi yang tepat untuk bisa memecah belah Partai Demokrat. Saya sih melihat secara mayoritas pengurus-pengurus Demokrat masih melihat AHY sebagai sosok yang memang layak sebagai ketua umum untuk didukung secara penuh. Tapi kubunya Joni Allen, kubunya Pak Marzuki Ali melihat AHY tidak pantas. Bahkan mencoba untuk menyandingkan dengan Ibas yang nilai punya rekam jejak dan pengalaman yang jauh lebih panjang. Tentu bagi pihak yang kecewa dengan AHY sedang mengumpulkan amunisi bagaimana menghantam, mendowngrade gitu ya, dan bahkan mendelegitimasi posisi AHY sebagai ketua umum. Mengarungi kerasnya pertarungan politik saat dirinya menanggalkan seragam tentara, memilih merebut orang nomor 1 di ibu kota. Ibas juga pernah menjadi ketua fraksi Demokrat di DPR. Di masa keemasan Demokrat saat menjadi pemenang pemilu, Ibas adalah sekretaris jenderal mendampingi Anas Urbaningrum. Kalau persoalan dua pangeran ya kayak tadi aja, berantem aja, pura-pura aja mati, clear kan? Ya. Nah, sekarang dipertanyakan, di antara dua yang jelek ini mana yang terbaik dari yang jelek? Nah, tentu kan yang bontot toh. Ya. Yang terbaik dari yang paling jelek ya udah dia yang punya pengalaman. Lebih daripada itu nggak ada, bos. Kawan-kawan di sini ingin melihat Partai Demokrat ini kembali menjadi partai yang besar dan disegani dalam tataran politik nasional. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan seorang pemimpin yang bijak, yang dapat mengelaborasi, yang mengakomodasi,
yang menginjeksi atau mensubsidi kepentingan seluruh cabang-cabang di daerah, cabang-cabang di provinsi, agar mereka melakukan konsolidasi tidak dibebani oleh biaya-biaya yang merepotkan mereka. Ketua Umum AHY sudah terpilih secara aklamasi pada Kongres ke-5 Jakarta. Oleh karenanya, siapapun yang membanding-bandingkannya, ini hanya upaya untuk mengadu domba, upaya untuk memecah belah, dan saya katakan tidak etis di dalam situasi seperti ini. Sementara itu, serangan AHY di ranah maya juga tak kalah gencar. Muncul tudingan ada buzzer yang digerakkan untuk menguliti AHY. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini. Demokrat dan klan Cikeas yang terus-terusan diterpa isu miring mendorong Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara, membela partai dan putranya. Bukan sekali ini saja, SBY turun gunung tak kalah Demokrat diusik. Pertanyaan pun mencuat. Selain turun gunung, adakah peran yang sedang dimainkan SBY atau ia akan mengambil alih lagi Demokrat demi menyelamatkan partai? Menghadapi gerakan ini, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung.